Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والmuslimat, saudara-saudari dimanapun berada yang mengikuti kajian kita, seluruh pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dan sahabat KMTV dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang sangat banyak yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat duduk di majelis ilmu, belajar agama adalah bagian yang sangat besar dalam kehidupan orang beriman. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Orang yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah berikan kepadanya pemahaman dalam bidang agama. Salah satu cara bagaimana kita bisa faham dalam agama adalah dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Kita duduk di majelis ini agar kita bisa menjalankan apa yang menjadi tugas kita dengan benar, sehingga orang-orang yang berilmu kehidupan mereka terarah, orang-orang yang berilmu kehidupan mereka itu teratur. Dia akan mengetahui mana yang penting dan mana yang tidak. Dalam Al-Quranul Karim, para ulama menyebutkan bahwa tiadalah pujian yang Allah berikan di dalam Al-Quranul Karim kecuali itu adalah buah daripada ilmu itu sendiri. Dan tiada pula Allah memberikan celaan, hukuman, bahkan hinaan kecuali itu adalah buah daripada kejahilan. Allah memuji orang-orang yang beriman dan berilmu dengan mengangkat mereka beberapa derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah memuji orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya para ulama lah yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah kita bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, sehingga Imam Ahmad mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai', bahwa ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya di dalam amal apa saja dengan satu syarat, liman sahhat niyatuhu, kalau niatnya benar. Maka Imam Ahmad pernah ditanya bagaimana bentuk niat yang benar dalam menuntut ilmu itu. Kata beliau, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairi. Dia berniat untuk menghilangkan kebodohan pada dirinya dan pada diri orang lain. Malam ini kita belajar kembali tentang bekal yang mesti kita miliki di dalam mendidik anak-anak kita. Karena kita yakin bahwa
Kita yakin bahwa tidak akan lahir anak-anak yang hebat kecuali dari orang tua yang hebat. Tidak akan lahir dari seorang pahlawan dari sebuah rumah tangga, seorang pejuang, kecuali memang dia dididik dalam lingkungan orang-orang yang baik dan beriman. Sehingga kita tahu tentang visi kita menjadi pasangan-pasangan yang menyejukkan mata, dan generasi-generasi yang kita inginkan adalah generasi yang menyejukkan pandangan orang tuanya, serta menjadi generasi-generasi yang beriman dan bertakwa, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa pada masanya. Nah, tentu hal ini kaum muslimin tidak mungkin kita akan peroleh itu kalau kita hanya hadir dalam rumah tangga sebagai ayah yang cukup memberikan nafkah, memberikan sandang, pangan, lalu kita berlepas diri dalam pendidikan. Begitu juga dengan orang tua, seorang ibu tidak cukup hanya memberikan sedikit sapaan tanpa ada arahan, tanpa ada bimbingan yang benar. Apatah lagi kita sebagai orang tua, di antara faktor yang paling menentukan dalam pendidikan kita adalah masalah rezeki yang kita berikan pada anak kita. Ini bukan perkara yang ringan, ini bukan perkara yang sepele, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lahmun nabata an suhtin fannaru aula bihi, bahwa anak-anak yang kita besarkan, yang kita berikan, yang kita suapkan dari sumber rezeki yang tidak halal, Nabi mengatakan bukan akan menjadi generasi yang beriman dan bertakwa, tapi dia akan utama didekati oleh neraka Allah wal iyadu billah. Kita bertanggung jawab di hadapan Allah nantinya. Kita bertanggung jawab apa yang telah kita berikan kepada mereka. Dan ini hal bukan yang sepele, bukan ringan dalam memberikan rezeki. Kalau itu adalah dari sumber yang tidak halal, maka betapapun kita mendidiknya, betapapun kita mencarikan guru, maka ini akan sulit bagi kita, akan sulit bagi orang tua untuk mendidik dan membimbingnya. Maka barangkali inilah menjadi rahasia kenapa Imam Al-Bukhari menjadi ulama besar dalam hidupnya. Karya-karyanya sangat luar biasa. Para ulama sepakat bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim, kalamullah, yang dikumpulkan dalamnya hadis-hadis Rasulullah adalah Sahih Bukhari. Tahukah kita rahasianya kaum muslimin? Ayahnya mengatakan langsung bahwa satu butir pun yang tidak halal tidak aku suapkan pada dirinya. Bayangkan itu, satu butir dari makanan tidak akan kuberikan kepada dia, tidak akan kuberikan kepada kamu wahai anakku. Inilah kesungguhan seorang ayah. Bagaimana harapan besar itu lahir dari pendidikan, dari kesungguhan orang tua di dalam memberikan rezeki. Lihat buah keberkahan dari rezeki yang halal. Bu, lihat hasilnya. Karena anak yang tumbuh dari keluarga yang baik, dari sumber rezeki yang halal, itu akan mudah untuk dididik. Bahkan keberkahan dari rezeki itu akan tampak pada karya-karya anak kita nantinya. Hari ini kita mungkin tidak bisa, ya, belum melihat kehebatan anak kita, keberkahan dari rezeki itu belum, karena masih tumbuh, masih dalam tahap pembekalan ilmu. Tapi pada satu saat nanti dari keberkahan-keberkahan rezeki itu akan lahir karya-karya besar yang mereka lahirkan. Dan ketahui pula oleh kita bahwa karya-karya besar dari anak kita itu adalah karya-karya kita juga. Karena Nabi SAW mengatakan, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Karena anak adalah min kasbil walidaini, anak adalah hasil dari usaha orang tua. Maka oleh karena itu kita penting bersama-sama belajar, penting memahami ilmu,
bagaimana cara kita mendidik. Oh Ustadz, kami kan nggak punya anak kecil lagi. Tidak masalah. Kalau kita tidak punya anak kecil, mungkin satu saat kita punya cucu. Mungkin kita punya cucu. Maka bagaimana menjadi cucu, menjadi kakek dan nenek yang baik, itu ada panduannya. Dan bagaimana cara kita mendidik, menanamkan iman kepada cucu kita, itu juga ada panduannya. Oleh karenanya, ini adalah pertemuan kita yang kedua, ya, yaitu tentang proses memberikan hukuman. Bagaimana kita memberikan hukuman kepada anak-anak kita. Kita sudah sampaikan pembahasan pertama, di antaranya bahwa hukuman itu adalah proses sebuah pendidikan. Bahwa tidak ada sebuah pendidikan tanpa ada hukuman. Itu sudah min lawazim, sudah menjadi sebuah keharusan. Dalam proses pendidikan mesti ada hukuman. Dan hari inilah yang menjadi salah satu bentuk halangan, bahkan mungkin menjadi cobaan bagi para pendidik hari ini, karena sulit sekali untuk memberikan hukuman kepada anak muridnya. Baik, yang kedua kita sudah bahas. Poin yang kedua adalah tentang efektif di dalam memperbaiki kesalahan anak. Anak itu melakukan kesalahan dikarenakan salah satu dari 3 faktor. Yang pertama, anak tidak memahami apa yang benar. Ini faktor pertama. Jadi tugas kita memberitahu dulu. Kalau anak melakukan sebuah kesalahan, maka jangan langsung dihukum. Bisa jadi dia belum tahu bahwa itu yang benarnya. Maka tugas kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai bunda adalah memberitahu dulu. Begini yang kamu lakukan, ini yang benarnya. Ini faktor pertama, bahwa anak belum mengetahui ilmu yang benar tentang apa yang kita minta. Yang kedua, anak melakukan kesalahan disebabkan karena dia tidak mampu atau belum cakap melakukan tugasnya. Dia sudah tahu tapi belum cakap, belum mahir, belum terbiasa. Kesalahan pada bagian kedua ini tentu tidak langsung kita berikan hukuman begitu saja. Nah, yang ketiga adalah kesalahan yang dilakukan memang karena ia ingin melakukan, melanggar perintah dari orang tuanya atau gurunya. Ini 3 yang menjadi sebab utama anak itu melakukan kesalahan. Kalau yang pertama, maka kita harus meluruskan. Jadi kalau ada anak kita salah, kita tanya, kamu sudah tahu belum yang betulnya seperti apa? Maka tugas kita sebagai orang tua memberitahu. Contoh, misalnya dalam berwudu, dibolak-baliknya, dicucinya kaki dulu, mungkin baru terakhir muka misalnya. Nah, sini nak. Kamu sudah tahu belum tata cara wudu yang benar? Belum Abi, misalnya. Sini nak, Abi ajarkan kamu wudu yang benar. Nah, kita langsung praktekkan sebagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan wudu itu. Sehingga dalam sebuah hadis Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan, beginilah cara wudunya Rasulullah. Jadi mengajarkan itu bukan hanya sekedar langsung menyampaikan teori, tapi pelajaran yang paling afdal mempraktekkan langsung bagaimana tata cara yang benar. Jelas ya? Nah, ini pada bab pertama ini. Apakah kita sudah merasa mengajarkan atau belum? Berarti kalau belum, tugas kita mengajarkan. Subhanallah, anak saya kok belum tahu ya cara wudhu. Kita langsung ajarkan. Misalnya, atau apalagi salat, sudah usia tamyiz atau masuk usia balik, kok salatnya belum benar ini gitu. Maka sekali waktu boleh kita suruh anak kita baca salat kamu 2 rakaat, anak Abi mau tengok. Mulai dari takbir sampai salam, perhatikan apakah sudah benar bacaan salat anak kita atau belum. Ini bukan perkara sepele ini kaum muslimin, ini bukan perkara ringan.
Karena ini tanggung jawab siapa? Orang tua. Bukan tanggung jawab guru di MDA, bukan tanggung jawab guru agama di sekolah. Tanggung jawab ayah dan bundanya yang akan dimintai di depan Allah. Amanah ini, kemana kamu selama ini? Masya Allah, ini besar sekali tanggung jawab kita. Maka sekali waktu boleh anak kecil ini, nak, Abi ingin dengar kamu baca bacaan solat. Kamu seakan-akan solat. Dimulai dari wudhu. Ya, coba kamu wudhu dulu. Abi mau lihat. Oh, ternyata masih salah wudhunya. Sini, Abi ajarkan wudhu. Jangan. Kemudian salat. Karena dia sudah sekolah kan, dia sudah belajar, kita suruh dia salat. Ternyata masih kurang, masih banyak kesalahan. Kita betulkan. Kalau dia sudah tahu ilmu yang benar, maka kita ingatkan, jangan salah kamu, nak. Kamu lakukan salat seperti ini dan kamu lakukan wudhu seperti ini. Nah, ini. Atau misalnya pada bagian kedua tadi, dia sudah tahu tapi belum mahir, belum cakep, maka kita latih dia. Kita latih anak kita agar dia betul-betul bisa melakukan membaca Al-Quran dengan benar, berwudu dengan benar, kemudian salat dengan benar, dan seterusnya. Silakan pada ibadah-ibadah yang lain untuk kita evaluasi bersama. Yang ketiga apa tadi? Karena memang dia ingin melanggar. Nah, disinilah baru hukuman itu diberikan. Tapi pada tahapan pertama, kedua, itu hukuman belum berhak kita berikan. Karena itu bisa jadi kesalahannya dari kita. Nah, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika anak-anak di zaman sahabat atau di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika mendapatkan anak ini melakukan kesalahan. Ya. Contoh seperti yang dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap salah seorang dari anak-anak di zamannya. Ya, kita pahami kemarin bahwa seperti yang kita baca, ya, salah satu contohnya seperti yang disampaikan oleh riwayat Abu Dawud dari Abdurrahman ibn Abi Uqbah dari bapaknya, bahwa dia berkata, saya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Uhudan, ya, aku bersama Rasulullah ikut dalam perang Uhud, ya, fadarabtu rajulan minal musyrikin, aku penggal lehernya di orang musyrikin, faqultu khudha wa ana al-ghulamul farisi, ambil ini dan saya ada seorang anak yang dari bangsa Al-Farisi. Maka Nabi SAW di saat perang itu melihat kepada anak ini. Faqala halla qulta wa ana al-ghulamul ansari. Tidakkah engkau mengatakan saya adalah anak dari bangsa Ansar? Ibnu ukhtil qaumi minhum. Putra saudara perempuan satu kaum, termasuk kaum itu sendiri. Nabi membetulkan kesalahan anak itu. Peristiwa yang kedua yang terjadi ketika ada salah seorang anak yang melempar buah korma. Ada buah korma yang sudah matang itu dilemparnya. Sampailah berita itu kepada Rasulullah. Anak itu dibawa sampai berita itu ke Nabi dan anak itu dipanggil. Nabi tidak langsung berikan hukuman. Kenapa kamu lempar itu? Itu kan milik orang, kan gitu. Tapi Nabi SAW berusaha mencari informasi dulu. Kenapa, nak, kamu lempar pohon kurma itu? Nah, coba lihat. Ya ghulam, kata Nabi, lima tarmin nakhla, kenapa engkau lempar pohon kurma itu? Faqultu aku ingin makan, wahai Rasul. Alasan cuma satu, ingin makan. Coba. Faqala la tarmin nakhla, kata Nabi, kalau begitu kamu jangan lempar. Wa qul mimma saqata fi asfaliha. Nabi larang dan Nabi berikan solusi. Ini pendidikan ini. Jadi kita ini orang tua tidak hanya melarang melulu, tapi ada solusinya. Nabi ketika anak ini salah, diberikan oleh Nabi, ini nggak boleh. Tapi kamu makan dari buah yang jatuh ke bawah. Oh begitu. Nabi mengajari, ya,
mengingatkan itu salah dan diberikan solusi. Guru juga demikian. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, tanya dulu, kenapa kamu lakukan itu, nak? Karena anak itu bisa jadi punya alasan melakukan apa yang ia kerjakan, itu ada alasannya. Maka di sini tugas orang tua, tugas guru untuk mengingatkannya. Maka kemudian yang dilakukan Nabi, thumma masaha ra'si, Nabi usap kepala saya. Thumma qala Allahumma asbi' batnah. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Rasulullah ketika anak itu salah. Yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarinya yang betul dengan memberikan pembelajaran kepadanya. Yang kedua, Nabi usap kepalanya. Ini bentuk kasih sayang. Yang ketiga apa? Nabi doakan. Coba kita lah sebagai orang tua hari ini ya, ada ndak kita mengusap kepala anak kita kalau dia salah, atau ada nggak kita mendoakan kalau dia salah? Yang ada mungkin marah-marah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, manusia yang paling mulia, mengajari kita, kalau anak itu salah, betulkan apa yang ia kerjakan, kemudian usap kepalanya, dan ketiga lakukan ini nanti. Lakukan ini nanti. Subhanallah. Nabi itu sering kita dapatkan riwayat-riwayat itu dia mengusap kepala anak. Paling suka Nabi itu mengusap kepala anak. Bahkan mencium kepala anak. Bentuk kasih sayang. Sehingga Aqra' ibnu Habis itu kan seorang sahabat punya anak 10 orang kan. Ya Rasulullah, aku punya anak 10 orang, tidak pernah aku cium. Ini bentuknya ini kayaknya sahabat yang satu ini agak sedikit kasar kepada anaknya. Sedikit apa namanya? Agak sedikit keras kepada anak. Kurang ditunjukkan kasih sayang. Kan? Kemudian apa kata Rasulullah? Man la yarham la yurham. Yang tidak pandai berkasih sayang tidak akan disayangi oleh Allah. Artinya bahwa sayangi anak kamu, Allah akan menyayangi kamu. Bentuk kasih sayang tadi. Oleh karenanya ikhwani, maka inilah 3 hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jika kita ambil dari hadis yang tadi, Nabi SAW membetulkan kesalahannya, Nabi usap kepalanya, dan Nabi SAW doakan dia. Nah, ini Nabi. Kalau salah, anak kita turunkan sebagai kita orang tua, lakukan nanti 3 hal ini kalau anak melakukan kesalahan. Baik. Kemudian di dalam kehidupan kita ya, bahwa kita sebagai orang tua juga harus melihat jika seandainya dilakukan oleh anak kita dan itu belum pernah kita ajarkan, atau misalnya belum pernah kita sampaikan, maka disinilah kita harus meluruskan anak kita. Makanya Bapak Ibu semua, kaum muslim dan muslimat, kita ini memang sibuk bekerja ya, mencari nafkah, dan itu memang tugas mulia kita, bahwa Allah jadikan sebagai jihad fisabilillah. Bapak-bapak yang bekerja mencari nafkah ini ya, bekerja pagi pulang sore, berbagai macam pekerjaan yang dilakukan ya, maka di bulan atau di saat dia mendapatkan rezeki diberi anak, itu setara dengan jihad. Bahkan subhanallah, Nabi mengatakan bahwa satu suapan nasi yang kita berikan kepada istri dan anak kita itu dinilai sedekah. Dan ini juga pelajaran mahal ini. Artinya apa? Kita memberi ke anak itu bukan sia-sia. Karena banyak orang tua Pak, sama bini sama anaknya pelit. Sama istri dan anaknya punya perhitungan ketat. Ketat sekali. Padahal dia lupa ya. Nabi telah mengatakan dalam banyak hadisnya, sebaik-baik sedekah itu adalah kepada keluarganya. Keluarga yang paling terdekat dengan dia siapa? Istri dan anaknya. Kalau kita artinya dalam membagi kebutuhan itu sah-sah saja. Tapi ada orang Pak, Masya Allah, pelit kepada istrinya. Susah. Istri meminta itu susah. Anak minta belanja susah.
Bukan karena tidak punya, punya. Berlain hal kondisi tidak punya gitu ya. Saya temukan di lapangan banyak sekali bahwa ternyata dalam bab ini masih banyak yang harus kita perbaiki. Masih banyak yang harus kita perbaiki. Kalau mengajari kesederhanaan itu adalah sesuatu yang diajarkan dalam syariat. Tetapi kemudian ada orang-orang yang pelit kepada istri dan anak. Ini sangat tidak terpuji di dalam agama kita. Makanya subhanallah, di dalam Islam kita ini dianjurkan memberikan, bahwa sedekah itu sangat bernilai, dan termasuk sedekah yang kita keluarkan itu, nafkah yang kita keluarkan itu kepada anak dan istri kita itu dinilai pahala. Jangan dikira yang dicatat itu hanya kepada anak yatim, kepada fakir miskin, apalagi kepada ya orang-orang yang sulit, musibah. Enggak. Anak dan istri yang kita berikan dari hasil kerja uang kita, gaji kita, itu dinilai sedekah yang akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lihat, wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indama yata'arrad li mithli hadhihi al-mashahid la yalbath ay yafham at-tifl bi tariqati al-amaliyah fayushammir an yadayhi wa yurid tifl kaifa yuhsinul amal. Kita lihat, kita sebagai orang tua, kalau anak ini ada kesalahan-kesalahan di dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kita tugaskan, dia belum cakap, belum mahir, maka lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia langsung turun tangan memperbaiki kesalahan. Kisahnya begini, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati seorang anak yang sedang menguliti kambing, ya, dikuliti kambing itu, maka Nabi melihat ini anak ini belum pintar, belum benar dalam menguliti kambing ini. Maka dia mengatakan, ya, faqala lahu Rasulullah SAW, tanahha hatta uriyak. Minggir sebentar nak, minggir. Saya tunjukkan kepada kamu cara menguliti kambing yang betul. Fa'adkhala yadahu bainal jildi wal laham. Nabi masukkan tangannya antara kulit dengan daging. Nah, ini cara yang betul di dalam menguliti kambing. Ini sebentar lagi kita mengerjakan ini nih, Pak, ya. Sapi, kambing lah ya, kambing. Ya. Nabi SAW masukkan tangannya, kata beliau, fadakhasa bihi hatta dakhal ilal ibti, sampai tangan Rasulullah SAW masuk panjang dan kulit itu sampai ke arah ketiak Nabi. Diajarkan oleh Nabi cara mengulitinya. Kan begitu Bang ya? Cara menguliti kambing, saya masih ingat lah orang-orang tua zaman-zaman dulu pakai daun sirih bagaimana. Dulu ya. Enggak tahu sekarang ada cara yang baru enggak ya? Cara tradisional pakai daun sirih dulu. Antara kulit dengan daging itu kan bisa dimasukkan, masuk ke dalam. Dan itu cara Nabi menguliti kambing itu, diajarkan kepada pemuda ini. Thumma madha, kemudian Nabi pergi, fa shalla bin nas, Nabi salat, walam yatawadda. Nabi tidak wudu. Artinya Nabi sebelumnya sudah berwudu. Bayangkan itu. Nabi sebegitu perhatiannya. Kalau kita terkadang kan barangkali menganggap apalah gitu kan, tak penting. Tidak. Nabi tidak menganggap itu hal yang ringan. Tapi Nabi mengajarkan, dan ini pelajaran mahal bagi kita, bahwa setiap kesempatan kita bisa mengajarkan ilmu, ajarkan ilmu itu. Kalau kita punya kesempatan untuk memberikan ilmu, berikan ilmu. Kepada anak kita atau kepada anak orang lain, kepada siapapun yang kita anggap ya bahwa mereka harus mendapatkan pelajaran, kita ajarkan. Inilah semangat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasara sahabatu ridwanullah alaihim ba'da dzalik. Para sahabat pun mengikuti cara Nabi. Yu'allimuna al-kibara was-sighar war-rijala wan-nisa bitadribil 'amalil waqi'i wal musyahadah al-hassiyah. Dan mereka mengajarkan orang tua, anak-anak, laki-laki dan perempuan dengan cara mempraktekkan langsung. Kalau dalam pendidikan itu ada dua, ada teori yang disampaikan, ada aplikasi. Ya, ini yang biasanya yang lama diingat itu bagaimana aplikasinya itu, bagaimana prakteknya itu. Nah, Nabi tidak hanya mengajari dengan teori, tapi mengajarkan dengan aplikasi, mencontohkan langsung bagaimana caranya. Kita lihat
Seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh beliau dari Ibn Abi Syaibah an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, ya ma'syaral asy'ariyin. Ini dipanggil kaumnya beliau. Istami'u, kumpullah kalian, wajma'u nisa'akum wa abna'akum hatta uriyakum salata Rasulillah. Bayangkan itu. Kumpulkan anak-anak kalian, kumpulkan istri-istri kalian, kumpul semuanya. Aku ingin ajarkan, aku ingin tunjukkan bagaimana salat Nabi. Wah, ini. Coba nanti Bapak Ibu semua di rumah kita nih praktekkan seperti ini. Anak kita berapa orang di rumah? Kumpulkan istri kita, kumpulkan anak kita ini. Abi ingin ajarkan nak cara salat Nabi. Itu asik itu. Ya, sini. Ajarkan, Abi ajarkan kalian tata cara salat Nabi. Praktekkan. Dan ini dilakukan oleh para sahabat. Tidak hanya mengajari dengan lisan, tapi dipraktekkan secara amalia langsung. Nah, di sini kumpulkan anak-anak kalian, ya, kumpulkan wanita-wanita kalian. Aku akan perlihatkan bagaimana Nabi cara melaksanakan salat. Fastama'u wa jama'u abna'ahum wa nisa'ahum, mereka berkumpul. Tsumma tawadda, dimulai dari wudu. Dia ajarkan. Kalau bahasa anak-anak sekolah hari ini kan paradenya, ya, dibuat parade wudunya seperti apa, ditunjukkan bagaimana praktek wudu. Tsumma wa arahum kaifa yatawadda, diperlihatkan bagaimana cara wudu Nabi. Tsumma taqaddam, kemudian dia berjalan. Fasaffar rijal, kemudian di saf laki-laki. Tsumma atas saffa wa saffal wildan khalfahum, depan orang dewasa, kan tadi disuruh anak-anak tuh. Orang dewasa dikumpulkan dan di belakangnya anak-anak kecil. Wa saffan nisa khalfas sibyan, dan di belakang anak-anak kecil itu adalah para wanita. Ada sedikit ingin saya sampaikan terkait anak kecil. Apakah anak kecil ini memutus saf salat kita? Kalau dia sudah anak-anak mumayyiz, usia-usia 7 tahun ke atas, artinya dia sudah tahu salat. Ketika salat itu dia tidak boleh keluar lari-lari, maka boleh dia berdiri di samping kita, tidak memutus saf. Tapi kalau anak, ya, belum tahu dia, atau sebelum usia tamyiz, ya, kalau dia baru takbir imam, dia sudah lari-lari balik lagi, ini memutus saf namanya. Maka anak seperti ini di belakang. Jelas ya? Tapi kalau anak-anak yang sudah usia tamyiz, dia sudah tahu ini salat maghrib 3 rakaat, dia berdiri di samping kita, tidak ada masalah itu. Kalau dia sudah tahu, kalau dari salat takbir tidak boleh dia keluar masuk, lari sana balik lagi, artinya dari mulai awal salat sampai dia selesai berdiri di samping kita, tidak mengapa, boleh dia salat di samping kita, gitu kan? Tapi kalau anak-anak yang masih bolak-balik, mulai takbir balik lagi dia, ketika imam ruku balik dia, selesai imam, ya, sujud lari dia, ini belum nih, ini mesti di belakang. Tapi kalau ada anak-anak kita misalnya saf pertama, kedua, ketiga, Masya Allah ini masjid kita subhanallah ya, sudah ramai, sholatnya sudah 4 saf ya, maka kemudian boleh anak-anak kita untuk sholat di samping kita, memenuhkan saf-saf sholat kita, tidak mengapa. Jelas ya hukumnya? Kalau anak-anak itu sudah usianya tamyiz dan sudah tahu bahwa dalam sholat tidak boleh keluar masuk, pergi, ya, keluar lagi, datang lagi sholat. Kalau dia sudah paham itu, ya, walaupun dia belum balik, tidak mengapa dia di samping kita, boleh. Tapi kalau anaknya belum paham, maka mesti berada di belakang, sehingga tidak memutus saf salat kita. Jelas ya? Nah ini, dan memang anak-anak kecil hukum asalnya safnya di belakang orang dewasa. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, beginilah cara para sahabat, ya, bagaimana mempraktekkan ilmu, mencontohkan bagaimana cara salat dan wudhu yang benar. Nah mari kita coba nanti di rumah kita. Kita sudah belajar, sudah ngaji kita bagaimana cara wudhu, ya, jangan sampai kita dalam bab-bab seperti ini tidak peduli. Ada sebagian orang tua anaknya tidak bisa, ya, berbahasa Inggris, mohon maaf bukan berarti saya benci, tidak ya. Ada sebagian orang tua tidak bisa dalam satu mata pelajaran, dia sanggup mendatangkan guru ke rumah, dibayar dengan
ya dibayar, siap dia bayar dengan berapapun. Tapi terkadang ada sebagian orang tua yang tidak peduli, ya, tidak sama perhatiannya seperti ketika anak baca Quran belum pandai, atau sholatnya belum benar, atau wudhunya belum betul. Tidak risau dia seperti risaunya dia terhadap apa? Yang tadi. Nah, oleh karenanya ikhwani kaum muslimin dan muslimat, mari kita sama-sama ya luruskan paradigma ini, bahwa tanggung jawab kita bukan hanya memberi nafkah, tetapi memberikan pendidikan, memberikan arahan, bimbingan ya kepada anak-anak kita. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, pembahasan berikutnya adalah tentang at-tadarruj fi ta'dibit tifl. Kita memberikan dalam rangka memberikan hukuman itu mesti ada tahapan, ya, mesti ada tahapan. Jadi hukuman dalam Islam itu tidak boleh langsung, apalagi usia-usia yang masih kecil itu ya. Nah, bagaimana Islam memandunya? Yang pertama, di antara tahapan yang pertama adalah ru'yatul atfal lis-saut wal khaufu min. Tunjukkan kepada anak kita itu apa? Cambuk. Kalau dengar bahasa cambuk ini agak ngeri sedikit, Bang. Dalam bahasa agama, ini bahasa Nabi loh, Pak. Nabi mengatakan, "Alikus sauta haitsu yarahu ahlul bait." Tampakkan cambuk kalian itu di rumah, gantungkan, kata Nabi. Di mana anak itu melihat itu cambuk. Cambuk itu lambang untuk perbaikan adab. Ini sunnah Nabi yang kita tinggalkan. Mohon maaf. Ini sunnah Nabi, Pak. Salah satu sunnah Nabi dalam pendidikan apa? Gantungkan cambuk kalian di rumah kalian. Gantungkan cambuk itu di tempat yang dilihat oleh anak kalian. Ini perintah Nabi ini. Fa innahu adabun lahum. Itu adalah adab untuk mereka. Jikalau anak itu kurang-kurang mau usil dia, tengokkan saja ke situ, tengok situ naknya. Dia tidak banyak ngomong kita jadinya. Tengok ke atas sunnah, itu apa itu? Nah, tengokkan. Ada keberkahan kalau kita jalankan sunnah Rasul, itu pasti ada keberkahan. Tapi memang sekarang ini menjadi aneh. Aneh karena kita tidak mempraktekkannya. Karena sunnah itu menjadi sesuatu yang biasa kalau kita amalkan. Jelas ya? Ini salah satunya. Caranya apa? Menunjukkan cambuk ke mereka. Ini bukan berarti kita cambuk langsung anak kita, enggak. Tunjukkan cambuk itu, ini adalah cara Nabi untuk mendidik adab anak-anak kita. Nah, itu dia. Dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas mengatakan, "Annan nabiyya amara bita'liqis sauti fil bait." Nabi menyuruh menggantungkan cambuk di rumah. Nah, ini ya. Dalam kitab Adab Al-Mufrad karya Imam Bukhari. Gitu ya. Dan Nabi SAW mewasiatkan kepada Mu'az ibn Jabal ya, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Bukhari dalam kitab Adab Mufrad, wala tarfa anhum asaka adaba. Ini memang kita sebagai orang tua tidak boleh juga ya ringan tangan kita untuk memberikan pukulan, tidak boleh. Cambuk itu digantung hanya untuk memberikan ya rasa takut kepada anak sehingga dia tidak melakukan kesalahan. Yang kedua, itu tahapan pertama tadi ya. Tahapan kedua adalah syaddul uzun, menarik telinga. Itu ada dalam sejarahnya. Syaddul uzun, ya, seperti yang dilakukan oleh ya ada sebuah kisah di mana ibunya meminta untuk mengantarkan anggur ke rumah Nabi, gitu kan? Ada ini ibu nih, seorang ibu menyuruh anaknya untuk menyampaikan anggur yang ia punya dikasih ke Rasulullah. Diceritakan oleh anak ini, fa akaltu minhu, aku makan anggur yang disuruh untuk diantarkan ke Rasulullah sebelum aku sampai ke rumahnya. Ini berarti anak ini kurang
ya berarti tidak atau belum amanah ini. Falamma ji'tu, setelah aku pulang, artinya balik ke rumah, akhadha bi udhunai wa qala ya Gudar, langsung dipegang telinga anak itu. Kamu tadi tidak mengasih anggur ke Rasulullah, kamu makan anggur sebelum sampai ke rumahnya. Jadi dikasih hukuman apa? Syaddul uzun, telinga itu tapi ingat pula, jangan pasal panjang sebelah pula telinga anak itu kan, karena sering-sering dijewer, dipegang telinganya. Ini tahapan kedua. Belum bicara pukulan, tidak ada pukulan dalam Islam, belum, nanti ada usia dan tahapannya. Kita ini subhanallah orang tua yang kurang sabar, termasuk saya mungkin ya. Kita ini subhanallah orang tua yang kurang sabar terhadap kesalahan anak kita. Terkadang ya, tumpah saja air di rumah kita oleh anak, itu kiamat kecil. Kiamat kecil. Padahal tumpah air itu sebetulnya kan, ya tinggal kita lap, selesai urusan. Anak-anak lah namanya kan. Tapi kecuali kan kalau kita tumpah air tidak sengaja, siapa yang marahi kita kan? Tidak. Anak marah kita kan, nggak marah juga anak ke kita. Tapi begitulah terkadang kita ini kurang sabar. Anak tumpah air, ya mungkin karena tergelincir kakinya, mungkin memang tidak sengaja kan? Kecuali dia lempar-lempar pakai gayung di tentu kita betulkan kesalahan dia. Makan dia pakai piring, tiba-tiba mungkin tertendang sama dia, tumpah semua nasi kita, kiamat kecil lagi di rumah kita. Ceramah panjang, habis telinga anak tuh. Ya, masya Allah, diomelin terus. Subhanallah, sudah ambil nasi masukkan, selesai. Hati-hati nanti anak, wallahi itu akan berpengaruh kepada anak kita daripada kita ceramahi dia, kita kasih kalimat-kalimat macam-macam ke dia. Cukup, ya sudah, nanti lap, ganti piringnya. Memang itu butuh kita kesabaran yang ekstra dan butuh ilmu untuk itu. Butuh ilmu untuk itu. Kalau tidak memang, apalagi kita sudah pulang kerja ya Bu, capek, ya dah. Sengaja udah kita buatkan nasi, kita ambilkan ya, kita taruh ke piringnya, tumpah pula lagi kan. Subhanallah. Nah ini terkadang hal-hal seperti ini kita butuh kesabaran. Ini tahapan kedua, isyaddul uzun, kita tarik telinganya. Ya. Tahapan ketiga barulah ad-darbu, barulah kita berikan pukulan. Tapi memukul itu juga ada kaidahnya. Tidak semudah-mudahnya seorang tua memukul anak, atau tidak mudah-mudah juga guru memukul anak muridnya. Enggak, ada kaidah-kaidah yang mesti kita fahami. Jelas ya? Nah, ini tahapan pertama apa tadi? Menggantungkan cambuk. Yang kedua apa? Memegang telinga anak, kita jewer. Yang ketiga barulah ad-darbu, barulah kita berikan pukulan, dan punya kaidah-kaidah. Yang pertama kaidahnya apa? Ibtida'ud darbi min sinnil ashirah. Pukulan itu baru kita berikan kalau anak sudah usia 10 tahun. Subhanallah. Udah banyak kali mungkin tangan kita ini ya berdosa ya, memukul anak-anak kita yang tidak seharusnya kita pukul, sudah kita pukul. Siapa yang mengatakan memukul anak di usia 10 tahun? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang isnadnya sahih hasan, muru auladakum bis salati wa hum abna sab'ah atau 7 sinin. Perintahkan anak kalian salat ketika mereka di usia 7 tahun, perintah. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 wa 10 sinin. Berikan pukulan kepada anak kita di usia 10 tahun. Usia 10 di sini baru kata Nabi SAW, wadribuhum, baru pukulan. Ya. Fa inna ibtida'a ad-darb yakunu fi sinil 10. Dan pukulan itu tentu pada bab-bab ketika anak kita, ketika dia tidak mau menegakkan syiar agama.
Kalau kesalahan, udah kan. Kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi itu, mohon maaf sekali lagi. Mari saya mengajak diri saya dan kita semua para ayah dan ibu-ibu juga dan seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian kita, tolong kita tahan tangan kita. Jangan mudah untuk kita ya memukul anak kita. Nah, saya ada ketemu beberapa ya anak yang masya Allah, anak-anak yang seharusnya tidak boleh mendapat pukulan. Kalau anak dididik dengan lemah lembut, insya Allah anak itu akan tumbuh seperti itu. Tapi ketika anak-anak itu sudah ya dididik dengan cara keras, kasar, itu akan terbentuk dalam dirinya ya, kekasaran atau terbentuk dalam dirinya ya sikap untuk melawan kepada orang tua itu lebih tinggi. Nah, oleh karenanya usia 10 tahun itu usia pendidikan yang diberikan evaluasi dengan cara memberikan pukulan. Taib. Wa amma qabla al-ashir, adapun sebelum usia 10 tahun, fatatabba al-marahil as-sabiqa bi kulli diqqah wa anatin wa sabrin wa hilmin ala tifl. Maka ikuti cara yang dua sebelum itu. Jelas ya? Sebelum usia 10 tahun apa yang kita lakukan tadi? Ya dengan cara mengantungkan cambuk dan suruh nengok cambuk tuh. Cambuk tuh gunanya apa? Kalau kamu salah, turun nanti dia. Atau yang kedua, paling tinggi itu hanya telinga, tidak pukulan. Dan diikutkan dengan kesabaran, ya, wal hilm, kasih sayang kepada anak. Wa fi hadza lafta nabawiyyah ra'i'a fi taqrir sinni dharab. Dan subhanallah, usia pukulan itu baru diberikan pada usia 10 tahun. Ini Nabi yang menentukan. Di kalau usia sebelum 10 tahun, ya paling tinggi itu telinga. Itu paling tinggi itu. Tidak boleh pukulan. Karena Nabi yang melakukan itu, memerintahkan kita untuk memukul di usia 10 tahun ke atas. Itu pun pada syariat-syariat agama yang jika tidak dilakukan. Adapun kesalahan-kesalahan yang sifatnya biasa, ya, itu bukan babnya untuk kita berikan pukulan. Wallahu ta'ala alam shawab. Dan inilah bisa kita sampaikan pada malam ini, insyaallah. Akan kita lanjutkan nanti kaidah-kaidah berikutnya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Dan sekali lagi saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, jika benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika salah dari diri kami dan syaitan, dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu bermanfaat, ya, hati orang tua yang sabar dan lapang di dalam menghadapi anak-anaknya keseharian. Kemudian kita diberikan anak-anak yang saleh dan salihah, dan diberikan anak-anak yang menyejukkan mata dan hati kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.